diinin. Enggak dekil banget kan? Udah. Udah satu belum, deg-degannya makin nambah coy. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak dimanapun berada. Apa kabar ini pada pagi hari ini? Semoga kawan pajak dimanapun berada, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, kawan pajak, selamat datang nih di channel kesayangan kita semua, yaitu channel paling kesayangan kita, Bijaksana. Bincang pajak santai penuh makna. Nah, Mas Fandi, Bijaksana ini selalu berupaya untuk hadir di tengah-tengah kawan pajak semua untuk memberikan informasi-informasi up to date nih. Paling update. Paling update yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Berarti semua terkait hal-hal perpajakan itu kita sampaikan melalui Bijaksana ini ya Mbak Nisa ya. Iya, jadi baik itu mengenai peraturan maupun aplikasi-aplikasi apa nih yang terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Semua kita bahas dalam Bijaksana ya Mbak. Iya, nah kayak episode pada pagi hari ini nih. Pagi hari ini ada kita akan membahas salah satu aplikasi yang baru hot, masih hot-hotnya berarti. Masih hot-hotnya lah ya untuk dibahas ya. Aplikasi yang baru diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nama aplikasinya adalah aplikasi IPBK. Kawan pajak kayak ini udah nggak asing lagi nih ya, udah familiar lah sama nama-nama PBK ini. Iya, betul banget. Jadi atau mungkin bahkan kawan pajak sendiri udah menggunakan nih aplikasi ini sebenarnya Mas Fandi nih. Jadi sudah ada yang bisa pakai untuk IPBK ini, mungkin sudah ada yang menggunakannya Mbak Nisa. Iya, mungkin sudah ada ya wajib pajak yang udah tahu nih tentang aplikasi ini. Oke, kalau gitu. Sebelum kita lanjut nih Mas Fandi nih, ada pepatah kuno banget. Saya udah lahir belum ini? Udah sih harusnya ya. Udah lahir harusnya. Yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Asik. Oke, maka kita berdua nih harus kenalan dulu nih sama kawan pajak semua yang ada di rumah ataupun di jalan ya, atau mungkin lagi di tempat kerja. Tapi kalau ya. di jalan jangan lupa fokus nyetir tetap ya. Iya, betul itu banget. Yang keselamatan berkendara. Selalu hati-hati di jalan ya. Oke. Oke, perkenalkan saya Anissa Agusti Herani dan saya Afan Firmansyah, kawan pajak bisa panggil saya Fandi, yang akan memandu acara Bijaksana pada pagi hari ini. Kita yang menyampaikan informasi terkait IPBK nanti ya. Iya, kita yang akan memberikan informasi terkait aplikasi IPBK. Nah, untuk kawan pajak yang sudah hadir di Instagram Live pada pagi hari ini, boleh banget nih kalau punya pertanyaan nantinya silahkan drop di kolom komentar. Kita akan bahas di akhir acara, di akhir sesi ya. Materi nanti ya. Betul. Juga selamat datang bagi kawan pajak. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu seperti yang saya sampaikan. Betul Tadi banget. Mbak Nisa udah nyampein nih pepatah kuno, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah sayang jangan sampai ini dilupakan, harusnya makin disayang. Harusnya makin sayang banget. Gimana sih caranya kita biar makin sayang? Kalau kawan pajak ingin makin sayang dengan KPP Pratama Jakarta Kalideres, jangan lupa untuk follow Instagram KPP Pratama Jakarta Kalideres di @pajakkalideres, dan jangan lupa subscribe dan like YouTube channelnya KPP Di like-in ya semua videonya. Di like videonya juga ya kawan pajak ya. Iya, betul banget. Subscribe and like semua videonya. Oke, kawan pajak, sebelum kita mulai Bijaksana pagi hari ini, saya ada pantun nih buat kawan pajak. Mainkan. Oke, jalan-jalan bikin gerah. Cakep. Jangan lupa hilangkan dahaga. Artinya Mas Fandi, Pemindah bukuan makin mudah, aplikasi IPBK sudah tersedia. yeay. Jadi kawan pajak, sebagaimana
diamanatkan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atau yang kawan pajak lebih kenal nih dengan Undang-Undang HPP, Undang-Undang HPP yang baru diterbitkan pada tahun 2021 kemarin nih Mbak Nisa ya. Ya, betul. Serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor per 27 PJ 2021 tentang jenis pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik, persyaratan dokumen elektronik yang harus dilampirkan, tanda tangan elektronik yang digunakan, tata cara penyampaian dokumen elektronik dan saluran yang digunakan, serta tata cara tindak lanjut atas pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik. Itu udah elektronik semua. Udah elektronik semua ya. Jadi di zaman sekarang semua serba elektronik. Serba elektronik. Iya. Dipermudah lah ya. Dengan aturan-aturan tersebut tadi. Jadi kawan pajak, mulai 13 Desember tahun 2022, nah makanya tadi kita bilang tuh ya, semua harus sudah ada yang menggunakan nih. Iya, betul banget. Karena ini nggak baru-baru banget ya. Jadi mulai 13 Desember 2022, kayaknya masih baru juga nih, kayaknya baru sekitar Setengah tahun lah ya, 6 bulanan. Kayaknya masih baru juga sih, masih hot-hotnya sebenarnya. Masih hot-hotnya untuk bahas ya. Iya. Jadi pada 13 Desember 2022, IPBK ini resmi dapat diimplementasikan secara nasional. Secara nasional ya. Jadi satu Indonesia nih Indonesia sudah bisa pakai ya. IPBK selama terhubung dengan internet ya Mbak Nisa ya. Ya, betul banget. Nah, jadi kawan pajak, IPBK merupakan aplikasi penyampaian permohonan layanan pemindah bukuan secara elektronik nih, yang tersedia pada situs web pajak.go.id. Nah, kawan pajak gak asing ya sama namanya. Ini biasa kawan pajak kenal dengan istilah DJP online. Atau mungkin lebih familiar lapor SPT. Gitu. Kalau Iya, kawan kawan pajak pakai HP, laptop, atau kalau pas datang kantor pajak mau lapor SPT ya ini. Ini di DJP online. Aplikasinya satu sebenarnya ya. Ditambahin toolsnya gitu ya. Toolsnya yang diharapkan dapat memudahkan kewajiban perpajakan kawan pajak. Betul banget. Gitu ya. Nah, jadi IPBK ini merupakan alternatif channel penyampaian surat permohonan pemindah bukuan. Nah, alternatif channel ini berarti nggak menghapus ketentuan pemindah bukuan manual ya. Nah, pengembangan aplikasi IPBK ini memang secara bertahap Mbak Nisa. Ya, betul. Secara bertahap dengan ruang lingkup apa saja. Ada 2 ruang lingkupnya yang secara keseluruhan ya. Yang pertama itu adalah kesalahan dalam pengisian meliputi kesalahan KAP atau kode akun pajak, KJS kode jenis setoran, masa dan tahun pajak, dan yang kedua adalah pemecahan setoran SSP dan pada NPWP yang sama. Seperti itu. Nah Mbak Nisa, tadi kan saya sudah bilang ini tuh sebagai alternative channel aja. Ya. Ada pemindah bukuan manual. Pemindah bukuan manual itu seperti apa? Mungkin bagi kawan pajak ada yang belum tahu. Iya. Betul banget nih Fandi nih. Tadi Fandi udah bilang kan kalau ini adalah alternatif channel ya. Betul sekali. Tapi mungkin ada juga nih kawan pajak yang masih belum tahu pemindah bukuan itu apa sih. Jadi pemindah bukuan itu adalah suatu proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Oke, jadi yang tadinya salah jadi sesuai gitu. Jadi dari yang salah jadi sesuai. Jadi misalnya nih kawan pajak salah melakukan penyetoran nih Fandi nih. Misalnya dia setor PPh pasal 21 tapi sebenarnya untuk PPN. Kan itu beda-beda tipis ya kode jenis setorannya ya. Nah, itu jadi bisa dilakukan pemindah bukuan. Oh, bisa ya kayak gitu. Bisa. Soalnya jadi beda tipis emang kalau PPh pasal 21 tadi 41121. Kalau PPN kan 411211. Jadi emang mungkin banget wajib pajak itu salah gitu kan. Jadi untuk ngebenerinnya nih, misalnya itu ya dengan pemindah bukuan itu sendiri, betul. Gitu ya. Nah, kalau tadi Fandi sudah menjelaskan tentang alternatif channelnya nih IPBK. Nah, jadi kawan pajak masih bisa juga nih melakukannya secara manual, yaitu permohonan pemindah bukuan disampaikan secara langsung ke KPP tempat diadministrasikannya pembayaran. Jadi ya silaturahim lah ya kita lah ya. Kawan pajak dari KPP Pertama Jakarta Kildres mungkin nanti ketemu
Ketemunya sama kita lagi nih. Jangan bosan-bosan ya. Jangan bosan-bosan, jangan bosan-bosan, tenang Ketemu aja. kita. Nah, Oke. tapi selain bisa datang langsung ke KPP, Fandi, Iya. kawan pajak yang misalnya terdaftar di KPP Kalideres, Iya. tapi dia domisilinya jauh Oh nih, iya, lagi nggak ada di lagi nggak ada sekitar di sini ya? sekitar sini, misalnya Mm. dia misalnya kerjanya di Jogja, Di Jogja, atau di Bali di atau di Bali. Malang, nggak usah khawatir nih kalau belum bisa IPBK, bisa banget mengirimkan secara pakai kantor pos. Iya, jadi pemindah bukan manual tapi dikirim ya. Dikirim permohonannya pakai kantor pos atau mungkin ekspedisi lain yang tercatat. gitu Betul ya. banget. Jadi harus ada resi pengirimannya gitu. Harus ada resi Ya. pengirimannya. Nah, Oke. nanti selain formulir permohonan pemindah Ya. bukuan itu, syarat yang wajib dilampirkan itu Syarat adalah utamanya ya. syarat utamanya banget itu bukti penerimaan negara. Oke, bukti penerimaan negara itu kalau kita bayar seperti surat setorannya atau mungkin invoice membayar. Iya, betul banget. Ya, Yang di dalamnya tuh disetorkan. ada NTPN-nya. Itu yang penting banget. Mbak Nisa ya. Iya, betul banget. Jadi betul sekali nih Mbak Nisa. Karena dengan adanya IPBK ini, kawan pajak dapat mengajukan pindah bukuan secara langsung di JP Online. Tadi mungkin kawan pajak, saya malas datang ke KPP-nya, atau saya masih males nih untuk datang ke kantor pos. Selama kawan pajak masih memenuhi ruang lingkup yang telah tadi saya sebutkan Betul. di atas, kawan pajak sudah dapat mengajukan pemindah bukuan melalui IPBK. Iya, Mbak betul Nisa, banget. ya. Selanjutnya kami informasikan kembali nih, selalu kami tekankan kepada kawan pajak, IPBK ini hanya alternatif channel. Jadi karena sebagai alternatif channel, kawan pajak tetap dapat mengajukan pemindah bukuan manual yang telah disebutkan oleh Mbak Nisa tadi. Betul, Fandi. Nah, baik melalui datang langsung ataupun melalui kantor pos atau jasa pengiriman tercatat. Nah, kawan pajak pasti penasaran kan, apa sih syarat utama, syarat-syarat yang harus dimiliki sebelum dapat mengajukan IPBK? Mungkin Mbak Nisa bisa tolong jelaskan, Mbak. Oke, gini Van. Jadi kawan pajak itu kan mengajukan permohonan IPBK itu secara elektronik ya. Secara elektronik. Nah, untuk setiap permohonan wajib pajak itu kan harus dibubuhkan tanda tangan. Betul sekali. Nah, kalau Mbak Nisa. secara elektronik itu gimana tanda tangannya? Nah, jadi salah satu hal yang paling penting untuk kawan pajak miliki atau kawan pajak siapkan sebelum melakukan IPBK adalah sertifikat elektronik nih, Pak. Sertifikat elektronik apa? Iya, sertifikat elektronik itu adalah kalau kita bilang mungkin pengganti tanda tangan kali ya, pengganti tanda tangan wajib pajak. Jadi dia tetap bisa mengajukan pemindah bukuan secara tanda tangan autentikatornya gitu. Baik. Tapi selain sertifikat elektronik itu, ya tentunya itu adalah akun DJP online. online. Tapi kayaknya kawan pajak semua harusnya udah punya lah ya akun DJP online. Karena sama untuk lapor SPT Nah, tahunan ya, sama untuk akunnya Mbak Nisa laporan ya. SPT tahunan Oke. gitu. Selain itu jangan lupa tadi syarat utama yang telah disebutkan Oh iya, sebelumnya ya. bukti penerimaan negara yang ada kode NTPN-nya itu. Ada kode NTPN-nya. Betul karena betul. nanti diperlukan untuk laporan untuk menggunakan aplikasi IPBK-nya. Ya. Iya, betul banget Fandi. Nah, tadi kan sebenarnya sertifikat elektronik ini sesuai dengan aturan yang tadi telah saya sebutkan juga tuh yang elektronik Elektronik ya, dibuka tanda tangan. Pada aturan tersebut adalah digantikan dengan sertifikat elektronik. yang telah tadi Mbak Nisa sebutkan. Betul. Seperti itu ya. Nah, kawan pajak sebelumnya kalau misalkan tadi sudah dijelaskan nih oleh Mbak Nisa gimana sih tata cara mengajukan tata syarat utama mengajukan IPBK ya. Nah, boleh kalian sampaikan juga pada kawan pajak bahwa jika kawan pajak sudah berhasil login di laman DJP Online, maka akan masuk ke halaman berandanya nih. Iya, Pada betul. halaman utamanya itu terdapat menu-menu yaitu profil, menu bayar dan lapor serta ada menu layanan. Nah, ini menu utamanya yang biasa kawan pajak lihat saat login DJP Online. Betul banget. Seharusnya fitur utama ini sudah nggak asing ya. Harusnya Tapi udah nggak asing Di mana sih. sih menu IPBK-nya? Nah, itu di mana Fandi? Nah, menu IPBK ini belum kawan pajak dapat langsung akses. Sebelum akses, kawan pajak harus mengaktifkan fitur tersebut terlebih dahulu. Nah, cara mengaktifkannya itu adalah dengan klik menu profilnya. Oh, yang centang itu Iya, ya. betul. Nah, jadi pada menu profil silahkan klik aktivasi fitur. Nah, di aktivasi fitur itu jangan lupa centang atau Dicentang, diisi. checklist. Nah,
IPBK. Setelah itu kawan pajak dapat simpan dulu. Setelah disimpan, kawan pajak akan diminta login kembali nih. Ya, secara otomatis ya di logout ya. Otomatis di logout, nanti kawan pajak silahkan login kembali. Nah, setelah kawan pajak login kembali, nanti muncul ke halaman utama tadi yang ada menu lapor, bayar, layanan dan profil tadi ya. Nah, setelah itu kawan pajak dapat ngeklik ke menu layanan dan dapat memilih IPBK. Jadi itu ada di menu layanan ada ya. Di menu layanan, ada menu layanan setelah tadi aktivasi fitur di profil Mbak Nisa. Iya. Nah, setelah aktivasi fitur, aplikasi IPBK sudah muncul di menu layanan. Nah, di menu APBK ini ada apa aja sih ya? Di menu APBK ini kawan pajak dapat melihat ada 4 menu utama, yaitu dashboard nih Mbak Nisa. Ada dashboard untuk menampilkan daftar permohonan yang telah disetujui maupun tidak. Oke. Dan profil singkat serta permohonan menampilkan formulir pengajuan permohonan. Jadi nanti di bagian permohonan itu tetap ada formulir pengajuan permohonan pemindah bukuannya ya, yang ada secara elektronik. Yang kedua, monitoring memantau tindak lanjut permohonan yang telah berhasil diajukan dan konfirmasi menampilkan detail permohonan pemindah bukuan nih Mbak Nisa. Gitu ya. Jadi banyak ya menu-menunya ya di menu utama di dalam permohonan pemindah bukuan. Nah kalau tadi kan menu-menunya udah banyak nih Pan. Kayaknya perlu dijelasin deh. Nah setelah tadi kita sampaikan nih menu-menunya yang ada di IPBK nih. Nah kita akan sampaikan juga nih tata cara pengajuannya. Iya. Yang paling ditunggu-tunggu nih. Yang paling ditunggu-tunggu nih ya sama kawan pajak ya. Syaratnya sudah tahu, menunya sudah aktif. Menunya udah aktif nih, udah bisa diakses ya IPBK-nya ya. Terus sebelum mengajukan IPBK dipastikan lagi nih ya, balik lagi tadi ya. Pastikan kawan pajak sudah memegang NTPN-nya. Karena itu adalah langkah pertama banget untuk mengajukan IPBK. Jadi nanti kawan pajak silahkan dapat memilih menu permohonan tadi. Karena tadi di atas itu kan ada permohonan ya. Iya, di dashboard utamanya itu ada permohonan. Silakan diklik menu permohonan. Nah, nanti selanjutnya yang pertama kali kawan pajak lakukan adalah menginput NTPN terlebih dahulu, Fandi. Oke, pantesan tadi Mbak Nisa bilang harus disiapkan. Iya, karena yang pertama kali diinput adalah NTPN-nya. Jadi masukin nih kode NTPN-nya, terus klik tombol cari, yang tombol kuning ada tanda search-nya itu cari. Nanti saat diklik akan muncul pop-up untuk memasukkan kode captcha. Kode captcha. Kode captcha itu kode keamanan. Kode keamanan yang biasanya kalau kita mau login ke email atau apapun ya biasanya kan ada suruh pilih gambar gitu kan. Kalau untuk cari iya betul. Tapi kalau untuk di DP online itu hanya kodenya itu angka sama huruf aja. Jadi nggak usah nyocok-nyocokin lah ya. Ada yang geser puzzle gitu. Enggak. Jadi cuman kode keamanan itu cuma angka sama huruf aja. Nah, jadi nanti masukin nih kode keamanannya, setelah sesuai klik lanjut ya. Klik lanjut akan muncul apa tuh? Nanti kalau misalnya udah klik lanjut nih, dia akan kalau misalnya udah bener nih NTPN yang dimasukkan, dia akan langsung muncul nih data-data kapan dibayarnya dan berapa jumlah pembayarannya yang bisa di PBK nilai sisa pemindah bukuan. Jadi akan muncul nanti di bawahnya silahkan kawan pajak mengisi nomor handphone dan alamat emailnya. Itu penting juga. Karena apa? Jadi kalau misalnya peneliti nih mau mengkonfirmasi tentang pemindah bukuannya, bisa dihubungin. Jadi sebaiknya nomor handphone itu nomor handphone yang aktif ya. Juga aktif ya Mbak Nisa. Iya, benar banget. Jadi kawan pajak seperti yang tadi disampaikan, NTPN yang diinput itu nanti akan muncul nilai sisa pemindah bukuan. Itu berarti hanya berapa sih atas NTPN tersebut yang dapat dilakukan pemindah bukuan ya. Betul banget. Jadi sisanya dong yang bisa di PBK tuh gitu. Tidak seluruhnya ya. Enggak. Siapa tahu aja sebagian dari NTPN tersebut sebenarnya sudah secara benar disetorkan kepada negara. Betul banget. Begitu. Nah,
tadi setelah melakukan langkah-langkah sebelumnya kawan pajak, silakan kawan pajak dapat mengisi kolom yang diminta pada formulir pindah bukuan. Nah, kawan pajak nih biasanya ngisi formulir, tulis-tulis, isi-isi, terus bingung data yang harus diisi apa. Nah, dengan aplikasi IPBK, kawan pajak dapat mengisi formulir permohonan pemindah bukuan secara elektronik juga, Mbak. Iya, betul banget. Jadi langsung isi nih di aplikasi IPBK. Apa aja yang dapat diinput? Yang tadi yang pertama itu adalah nominal pembayaran, adalah sisa NTPN yang dapat dilakukan pindah bukuan. Iya, jadi di input berapa sih yang mau kita PBK gitu ya? Masuk nggak harus seluruh NTPN-nya ya Mbak Nisa. Iya, ya? betul banget. Betul. Jadi berapa sih nominal yang kawan pajak ingin pindah bukukan ke setoran negara yang benar? Kedua yaitu kode akun pajak. Kode akun pajak misalkan tadi ingin setoran ke 411211 PPN. Nah, lalu kode jenis setorannya misalkan 100, 200, enggak ada 200 untuk PPN ya. Enggak ada. 200 itu tahunan. Misalkan ke 100 KJS-nya. Lalu nomor objek pajak bagi kawan pajak yang melakukan pindah bukuan atas PPh Final 4 ayat 2 seperti pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Gitu ya. Lalu kawan pajak dapat memilih masa pajak yang dimulai dari bulan Januari sampai Desember. Yang kedua adalah tahun pajak yang juga dapat dipilih mulai tahun 2004 sampai dengan tahun pajak yang sama. Jadi kalau untuk sampai tahun misalnya mau di PBK, aduh udah banyak nih mau di PBK ke 2025 belum bisa ya Fandi ya. Jadi untuk PBK hanya maksimal pada misalkan tahun sekarang 2023, ya, betul banget. Maksimal untuk tahun 2023 saja ya kawan pajak. Nah, nanti kawan pajak dapat melampirkan juga alasan pemindah bukuan nih. Oh, itu wajib. Karena meneliti ngeceknya kenapa sih mau dipindah bukuan. Iya, betul banget. Itu sesuai dengan alasan pemindah bukuan oleh kawan pajak. Iya, nanti kalau alasannya nggak diisi, kita tolak karena kita nggak tahu kenapa sih ini mau dipindah bukukan gitu ya. Bagi kawan pajak yang mungkin suka nulis novel atau enggak bisa nih 4.000 karakter aja, mohon maaf ya Mbak Nisa ya, dimaksimalkan hanya 4.000 karakter saja nih kawan pajak. Jadi alasannya silakan disesuaikan dengan 4.000 karakter yang ada di kotak. Betul banget tersebut. Jadi dapat diisi secara singkat, jelas dan benar apa sih alasan pemindah bukuannya. Nah, lalu ada notifikasi persetujuan nih, ada persetujuan. Dengan ini saya menyatakan tunduk dan patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang permohonan pemindah bukuan wajib dicentang. Jadi kalau misalkan nanti kawan pajak mau mengajukan pemindah bukuan ini ya Mbak Nisa ya, kawan pajak secara sadar, secara nyata-nyata, secara hukum sudah sadar kalau misalkan ini yang memang mau dilakukan pemindah bukuannya. Iya, betul banget. Gitu ya. Jadi nggak ada nih ceritanya, saya lupa, saya nggak sengaja ngeklik, itu nggak ada ya. Dicentang ya. Karena udah secara sadar nih ya. Dia udah mengakui untuk melakukan pemindah bukuan gitu ya. Sekali. Nah, lalu terakhir adalah klik simpan. Nanti setelah wajib pajak klik simpan nih Fandi, akan muncul nih summary-nya. Summary pemindah bukuan yang udah diisi sama kawan pajak semua. Nah, pastikan kembali bahwa data yang sudah diisi itu udah benar ya kawan pajaknya, udah sesuai, emang benar-benar itu yang mau di PBK gitu ya. Nanti setelah muncul summary-nya, kawan pajak itu akan diminta untuk menginput paspres. Paspres itu apa tuh? Paspres itu ya kunci untuk settle. Tadi kan settle udah kita kasih tahu ya, itu tanda tangan ya. Nah, paspres itu adalah kode untuk menandatangani settle itu sendiri. Jadi nanti kenapa dibilang pentingnya sertifikat penting? Karena harus ada ini. Kalau nggak ada ini ya nggak bisa Fandi. Ya. Jadi nanti setelah input paspres, silahkan wajib pajak mengunggah sertifikat elektroniknya. Betul banget. Nanti akan muncul lagi nih checklistnya. Saya yakin bahwa data permohonan pemindah bukuan sudah benar dan sudah sesuai. Jadi surat tadi berdasarkan hukum, ini yang kedua adalah yakin kalau udah benar, karena kan tadi udah ngeliat summary-nya ya. Terus udah masukin paspresnya, udah mau tanda tangan nih gitu kan. Jadi udah yakin kalau misalnya pemindah bukuan itu udah benar dan udah sesuai. Nanti setelah itu klik kirim permintaan. Nah, itu udah berhasil buat permohonan pemindah bukuannya Fandi. Udah gitu doang. Kalau gitu ya udah sampai. Enggak. Untuk live IG-nya belum selesai Fandi. Itu kita hanya selesai step-step IPBK-nya doang. Iya, sesederhana itu sebenarnya. Saya mau ini. Enggak dong.
Enggak dong. Kita masih ada lagi nih sampai bawahnya nih, masih ada. Karena masih ada informasi-informasi penting yang kita ingin sampaikan kepada kawan pajak. Iya, betul banget. Jadi kawan pajak, kalau kawan pajak sudah berhasil nih tadi mengajukan permohonan pemindah bukuan, kawan pajak juga dapat memonitoring atau memantau hasil pemindah bukuannya bagaimana sih? Jadi pemindah bukuannya itu jangan dicuekin Jangan aja. dicuekin aja. Jadi ya udah lo udah dipindah bukuan udah jadi gitu kan. Ya belum tentu gitu Betul. kan. Jadi harus Bisa. dipantau lagi kan. Dipantau lagi, dilihat lagi sampai mana sih progres permohonan pemindah bukuannya. Betul. Oke, jadi kawan pajak dapat memantau permohonan pemindah bukuan pada menu salah satu dari 4 menu tadi, yaitu pada menu monitoring. Di Nah, menu kita masuk menu betul. monitoring ya. Nah, kawan pajak dapat melihat status menunjukkan status permohonan wajib pajak apakah sedang diproses, disetujui atau ditolak. Oh. Nah, jadi bisa lihat nih, oh saya permohonannya masih diproses atau permohonan saya sudah disetujui nih. Nah, Atau nanti bahkan muncul ditolak gitu ya. pemindah bukuan atau oh ternyata ditolak. Ada alasannya juga nanti kenapa permohonannya ditolak yang Jadi enak banget ya Enak sebenarnya banget. kan tinggal Lihat, mantau di mantau situ aja di kan. WP Soalnya online-nya. kalau yang manual tuh antara Nanya WP dulu. datang ke kantor, nanya Iya. nih udah selesai atau belum, atau telepon Atau via WA Via gitu. WA, Kalau ini gitu. tinggal mantau Tinggal aja mantau ya aja, di DJP kayak online gitu. ya. Betul Oke, sekali. lebih gampang Lebih juga gampang. sebenarnya ya. Lebih gampang dari war tiket sebenarnya, war tiket konser. War tiket konser, Ini oke. jauh lebih gampang dari war tiket konser. Oke. Yang kedua, lihat BPS menampilkan bukti penerimaan surat. Nah, bagi kawan pajak yang mungkin yang sudah mengajukan IPWK terus ditanyakan sama atasan atau bagian direkturnya, ini mana bukti penerimaan surat udah diajuin PBK-nya atau belum? Ya, Kawan betul pajak tetap dapat mencetak atau mengunduh BPS-nya di DJP online. Jadi pengajuan IPBK itu baru sah kalau udah keluar BPS-nya ya. betul. Kalau kawan pajak yang dia sudah pernah mengajukan manual atau datang ke kantor pajak biasanya dapat tuh yang kuning-kuning. Iya, biasanya dapatnya kertas kuning Kuning-kuning kan. itu Kalau ya. yang ini kan udah dapat kertas kuning tapi Iya, bisa dicetak sendiri dan ya. diunduh langsung di Betul. aplikasi IPBK-nya. Mm. Nah, kawan pajak juga dapat mencetak nih formulir permohonan pemindah bukuannya atas formulir yang sudah diisi tadi Mbak Nisa. Iya, betul banget. Jadi kan memang masih ada beberapa wajib pajak yang Ingin mengarsipkan mungkin. ingin secara Mengarsip. manual mengarsipkan gitu loh, secara nggak hard puas copy, gitu nggak loh puas kalau kalau nggak ada cuma, hard nggak copy-nya. ada Kan hard ada yang kayak gitu ya, Pak Iya, ya. nggak apa-apa kawan pajak. Jadi bisa dicetak. Bisa dicetak. Ini tuh mau sih kawan pajak yang ingin mencetak formulir permohonan pemindah bukuannya. Betul. Yang keempat itu adalah detail permohonan wajib pajak. Jadi kawan wajib pajak dapat mengetahui proses permohonan pemindah bukuan yang disampaikan telah sampai tahap apa. Seperti yang tadi, misalkan tahap penelitian atau tahap cetak PBK seperti itu. Jadi kawan pajak sudah dapat lihat nih secara detailnya pengajuan PBK saya sudah sampai mana gitu. Nah, jadi enak ya monitoringnya, Bisa nggak dipantau ribet sendiri, ya, bisa nggak dipantau ribet. sendiri ya. Tadi sudah saya bilang lebih mudah dari Lebih mudah daripada war tiket. Iya. Jadi Aduh. tapi jangan sedih ya. Jadi untuk jangan yang- sedih, yang nggak nggak ribet dapat kok war tiket. sekarang. Kayaknya Nah, udah dipermudah sangat banget ya. dipermudah, Kita berusaha bisa. untuk mempermudah wajib pajak Betul ya. sekali. Nah, tapi kawan pajak perlu kita sampaikan lagi nih bahwa layanan IPBK itu masih merupakan alternatif channel ya, Alternatif penyampaian channel. surat permohonan pemindah bukuan. Baik. Penyampaian surat permohonan pemindah bukuan secara langsung ke kantor juga masih boleh Masih banget. boleh, Tadi udah sampaikan. kita sampaikan ya, ataupun via pos juga masih tetap boleh gitu kan. Betul sekali. Jadi kawan pajak kalau misalkan saya masih belum bisa pakai IPBK, silahkan ketemu kita datang langsung ke kantor pajak teradministrasi atau mengirimkan melalui pos dan jasa ekspedisi tercatat. Oh iya Mas Fandi, tapi kan kalau layanan IPBK ini kan tadi masih terbatas ya Masih ruang terbatas lingkupnya. ruang Nah, lingkupnya. terbatasnya itu apa aja sih? Mungkin bisa dijelasin deh Mas Oke. Fandi nih buat kawan pajak semuanya nih. Biar kawan pajak tahu nih, oh saya mau IPBK, tapi saya IPBK-nya bisa nggak sih untuk atas masa ini atau terhadap setoran ini? Iya, Gitu. tapi kan karena kan belum semuanya Belum dibuka semua, ya. Betul. Jadi saya Layanannya jelaskan masih dalam tahap kembali. pengembangan Betul juga kan. sekali. Jadi saya jelaskan kembali kawan pajak ya. Untuk IPBK ini baru bisa pertama sekali dalam satu NPWP yang sama. Jadi kalau PBK ke beda NPWP nggak bisa. Belum bisa. Keluar KPP belum bisa juga. Keluar KPP untuk NPWP belum bisa. Oke, jadi kalau misalkan ingin dipindah bukukan ke NPWP yang berbeda, itu masih belum bisa ya kawan pajak, atau yang NPWP-nya 00 nggak bisa juga. Berarti kalau misalnya nih kayak ada kan banyak juga nih wajib pajak yang menyetor
00 misalnya karena dia penjualan tanah dan bangunan ya, berarti itu belum bisa PBK ya kalau dia salah setor ya. Iya, karena dia belum bisa login DJP online juga, Mas. Oh iya benar, kan gak ada NPWP-nya ya. NPWP. Selanjutnya, selain harus dalam satu NPWP yang sama, kawan pajak juga harus memiliki KJS asal dan KJS tujuan tertentu. KJS itu apa? Kode jenis setoran. Kode jenis setoran ya. Karena yang tertentu ini ada banyak nih sekali isiannya. Kawan pajak dapat bertanya lebih lanjut nanti melalui WhatsApp kita ya Mbak Nisa. Iya, boleh. Nanti kawan pajak yang mau tahu nih KJS-nya apa aja sih gitu kan. Apa ini bisa nggak sih? Ini bisa nggak nih PBK-nya pakai IPBK gitu? Boleh via WA ya. Kepada kami melalui layanan chat kami ya. Iya, boleh. Yang ketiga adalah kode billingnya itu harus yang diterbitkan oleh DJP aja nih. Oleh DJP ya. Berarti kalau misalnya kayak billing yang diterbitkan oleh DJBC nih kan, kalau misalnya impor kan DJBC kan menerbitkan billing nih, itu belum bisa. Itu belum bisa. Jadi bisa. hanya billing yang diterbitkan oleh DJP yang biasa kawan pajak buat biasanya tuh di menu bayar, di menu bayar buat billing. Nah, itu yang diterbitkan oleh DJP atau kawan pajak minta oleh kantor pajak bikinkan billing. Nah, itu adalah billing yang diterbitkan oleh DJP. Salah satu seperti itu ya Mbak Nisa ya. Nah, lalu yang keempat, setorannya belum direkam atau dilaporkan dalam SPT. Sebenarnya syarat ini tuh sama seperti yang pemindah bukuan. Iya, sama ya, seperti pemindah bukuan manual kan juga nggak boleh kalau dia udah dimasukin ke dalam atau laporan SPT lain itu nggak boleh. Karena sudah dianggap secara nyata-nyata atas setoran pajak tersebut ya sudah digunakan, sudah benar sesuai dengan masa atau tahun pajak dan kode jenis setorannya. Iya, betul Itu ya. Lalu yang kelima, tidak memindah bukukan PBK. Oh, jadi misalnya nih sebelumnya kawan pajak semua udah PBK nih ya, ternyata dari PBK itu misalnya nggak kepake juga uangnya atau mungkin masih ada sisa lah ya gitu ya, belum bisa. Jadi bagi kawan pajak misalkan IPBK. pertama itu IPBK nih, lalu hasil IPBK-nya itu mau di IPBK lagi, itu belum bisa. Jadi kalau kawan pajak kalau misalkan ingin melakukan pemindahan uang dengan IPBK baru hanya terbatas Manual, atas ya. NTPN aja ya. Jadi kalau untuk yang hasil dengan PBK itu baru dapat dilakukan dengan pemindah bukuan manual saja. Datang ke kantor atau via pos Via ya pos tadi ya. yang disampaikan. Nah, lalu yang terakhir adalah tidak memindah bukukan dari atau kepada setoran, ketetapan, keputusan atau putusan. Oh, jadi misalnya nih kawan pajak dapat surat cinta lah ya, surat cinta dari cintanya kita kirim surat. Kita kirim surat ya. Jadi misalnya kawan pajak dapat surat cinta dari DJP, tapi ternyata setelah dia melihat administrasi, oh saya masih punya kelebihan nih sebenarnya di pembayaran sebelumnya. Berarti nggak bisa ya bayar pakai PBK itu ya. Betul sekali. Atas surat cinta yang diberikan DJP tidak dapat ditunggakannya itu tidak dapat disetorkan melalui IPBK ya. Setoran yang pada masa atau tahun lain dengan IPBK. Jadi ataupun sebaliknya, misalkan saya dulu surat cintanya kelebihan setor nih, lalu saya mau PBK ke masa atau pajakan yang saya mau bayar, itu juga belum bisa. Belum bisa ya. Jadi masih secara manual ya. Secara manual saja karena hanya terbatas pada NTPN saja ya kawan pajak ya. Baik. Nah, tadi Mbak Nisa kita lihat dulu sebelumnya ini kayaknya ada pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan nggak sih yang ada di kolom chat? Kita cek dulu ya. Nah, kayaknya kawan pajak semuanya udah pada paham Mas Pandi. Mungkin ada yang masih malu-malu juga ya. Mungkin ya. Kalau yang masih malu-malu atau masih ada pertanyaan nanti bisa tanyakan ke layanan chat WA. Betul banget. Bisa juga datang nih ke helpdesk KPP Pertama Jakarta Kalideres untuk nanya-nanya gitu ya, boleh banget. Enggak cuma IPBK tapi terkait perpajakan lainnya boleh, juga. Boleh banget. Bisa, ya? Iya, boleh banget. Nah, kayaknya sih materinya udah ya, Fandi. Materinya udah. Iya, kayaknya udah selesai semua. Semua tentang gimana tadi syarat-syarat yang harus kita punya. Syarat-syarat yang kita punya apa aja. Tata cara penyampaiannya bagaimana. Betul banget, itu udah. Terus apa aja yang nggak bisa juga udah ya. Nah, kawan pajak. Nah, semoga informasi yang tadi kita sampaikan itu berguna ya buat kawan pajak semua ya. Nah, untuk kawan pajak nih, kan tadi Mas Pandi buka udah pakai pantun. Asik. Kayaknya saya mau dibalas pantun. Enggak mau kalah. Saya mau balas nih pantunnya Mas Pandi nih. Ya.
masih TK. Cakep. Berangkat pagi, jangan lupa sarapan. Artinya, Yuk segera gunakan aplikasi IPBK karena sangat memudahkan pemindah bukuan. Asik sekali Mbak Nisa. Oke, nah untuk kawan pajak semua nih yang tadi mungkin belum sempat bertanya di live IG kali ini, silahkan bisa WhatsApp nih ke penyuluh KPP Kalideres di 0813 8331 3286. Langsung dicatat itu nanti kawan pajak. Dicatat nih kawan pajak nih, atau mungkin bisa juga nih follow IG-nya. Mas Jangan Wandi. lupa untuk follow Instagram KPP Pratama Jakarta Kalideres di @pajakkalideres, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube KPP Pratama Jakarta Kalideres ya. Betul banget. Dan jangan lupa di like semua videonya kawan pajak. Nah, mungkin itu saja ya kita yang dapat iya, kita sampaikan. kayaknya semua materinya udah. Terus tadi kita udah sampaikan ya layanan nomor telepon ya Udah untuk disampaikan semua. penyuluhan KPP Kalideres ya. Agak sedih nih saya menutup pertemuan kita kali hari ini. Tapi jangan khawatir kan, kita masih ada bijaksana berikutnya ya. Iya, jangan lupa pantengin terus nih tadi Instagramnya KPP Kalideres untuk mendapatkan informasi mengenai kapan bijaksana selanjutnya dan temanya apa gitu ya. Karena kita akan bawakan topik-topik perpajakan yang hot-hotnya dan terupdate-nya. Iya, betul banget Mas Wandi. Nah, itu mungkin sekian dari kami. Sampai jumpa di bijaksana berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu.